Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami, yaitu artikel ilmiah bahasa Inggris yang diartikan ke bahasa Indonesia tentang kewirausahaan dan pengambilan risiko. Perkenalkan, saya Redi Mutama, kemudian ada rekan saya Alwi Satria, kemudian dan N Ramadan V. Pertama-tama saya di sini akan menjelaskan yaitu poin pertama perkenalan. Salah satu ciri kepribadian pengusaha adalah pengambilan risiko. Banyak orang yang berpikir pengambilan risiko adalah risiko ekstrim. Tetapi pengusaha berniat untuk menerima risiko menengah dan rasional. Kebanyakan orang bernilai untuk bersikap ekstrim tentang risiko dan pengambilan risiko. Artinya, mereka lebih memilih risiko menengah. Ini karena mereka merasa upaya dan kemampuan mereka akan mempengaruhi hasil pekerjaan. Secara umum, pengusaha tidak akan mempertimbangkan setiap jenis risiko, tetapi mereka mempertimbangkan risiko yang rasional dan pasti. Artinya, para wirausahawan tidak hanya mengikuti ide sebagai situasi kerja, tetapi juga mempertimbangkan risiko saat dari ide-ide tersebut. Risikonya berupa peluang atau ketidakpastian. Ketika suatu pekerjaan berisiko tinggi, itu berarti pengembaliannya tidak pasti. Dengan kata lain, ada peluang kegagalan sebagai peluang sukses dalam pekerjaan itu. Kemudian poin kedua yaitu tentang kewirausahaan. Banyak definisi kewirausahaan yang ditemukan dalam literatur yang menjelaskan proses bisnis. Definisi paling awal dari kewirausahaan yang berasal dari abad ke-18 menggunakannya sebagai istilah ekonomi yang menggambarkan proses menanggung risiko membeli dengan harga tertentu dan menjual dengan harga yang tidak pasti. Selain itu, para komentator kemudian memperluas definisi dengan memasukkan konsep menyatukan faktor-faktor produksi. Definisi ini membuat orang lain mempertanyakan apakah ada fungsi kewirausahaan yang unik atau apakah itu hanya sebuah bentuk manajemen. Kemudian banyak yang mengomentari benang merah umum tetapi tidak universal tentang deprivasi masa kanak-kanak, keanggotaan kelompok minoritas dan pengalaman ekonomi remaja awal sebagai ciri wirausaha. Pada pandangan pertama, kita tidak mungkin memiliki awal dari definisi kewirausahaan. Namun studi literatur baik secara detail maupun aktual, banyak upaya juga telah dilakukan untuk mencoba memahami sumber psikologis dan sosiologis kewirausahaan. Contoh kewirausahaan cenderung membuat definisi lebih sulit. Jika bukan tidak mungkin, pertimbangan misalnya sejauh mana kewirausahaan identik dengan menanggung risiko, inovasi atau bahkan mendirikan perusahaan. Masing-masing istilah yang dijelaskan di atas berfokus pada beberapa aspek dari beberapa wirausahaan. Tetapi jika seorang harus menjadi pendiri untuk menjadi wirausaha, maka baik Thomas Watson dari IBM maupun Ray Kroc dari McDonald tidak akan memenuhi syarat. Namun hanya sedikit dari yang serius akan membantah bahwa orang-orang ini bukanlah pengusaha. Meskipun menanggung risiko merupakan elemen penting dari mencari orang lain untuk menanggung risiko tersebut. Seperti yang dikatakan oleh seorang pengusaha, ide saya tentang risiko dan ganjaran adalah saya mendapatkan pahala dan orang lain mengambil risiko. Kreativitas seringkali bukan merupakan prasyarat untuk berwirausaha. Banyak pengusaha sukses telah pandai meniru orang lain dan mereka memenuhi syarat sebagai investor. Ciri kepribadian sebagai dasar yang cukup untuk mendefinisikan kewirausahaan. Begitu kita dibiarkan dengan berbagai faktor dan perilaku yang mengidentifikasi kewirausahaan,
pada beberapa individu. Semoga hal di atas cenderung memperkuat pandangan bahwa sulit, jika bukan tidak mungkin untuk mendefinisikan apa itu wirausahawan, dan bahwa kata itu sendiri paling baik digunakan dalam bentuk lampau untuk menggambarkan seseorang pebisnis yang sukses. Lanjut ke bagian 3, yaitu pengambilan resiko dan risiko. Menurut sosiolog Niklas Luhmann, istilah risiko adalah neologisme yang muncul seiring dengan pemeliharaan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Pada abad pertengahan, istilah residium digunakan dalam konteks yang sangat spesifik di atas semua perdagangan laut dan masalah hukum, kerugian, dan kerusakan lainnya. Dalam bahasa Inggris, istilah risiko hanya muncul pada abad ke-17. Dan ketika terminologi risiko mulai digunakan, ia menggantikan gagasan lama yang berpikir dalam konteks nasib baik dan buruk. Ketika terminologi risiko mulai digunakan, Niklas Luhmann menggantikan gagasan lama yang berpikir dalam konteks nasib baik dan buruk menjadi pengambilan risiko mengacu pada kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku yang berpotensi merugikan atau berbahaya, namun pada saat yang sama memberikan peluang untuk beberapa jenis hasil yang dapat dianggap positif. Lanjut, yang keempat adalah kewirausahaan dan pengambilan risiko. Kewirausahaan adalah proses di mana pengusaha membangun pekerjaan dan pengusahaan baru yang lebih kreatif dan berkembang terkait dengan pengambilan risiko oleh ide-ide baru dan kreatif. Dengan identifikasi kewirausahaan dari peluang dan mobilitas sumber daya. Secara umum, pengusaha menerima 4 jenis risiko, yaitu risiko keuangan, yang sebagian besar pengusaha membiayai dengan tabungan dan barang pribadi. Dan jika mereka gagal, maka mereka akan kehilangan tabungan dan barang pribadi tersebut. Yang kedua adalah risiko kerja. Para pengusaha tidak akan mempertimbangkan setiap jenis risiko, tetapi mereka mempertimbangkan risiko yang rasional dan pasti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 5 tentang risiko mental. Kecemasan dan faktor mental memiliki banyak pengaruh yang merusak karena dimulainya dan dilanjutkannya suatu aktivitas. Oleh karena itu, kewirausahaan membutuhkan risiko dan sumber daya perusahaan secara terus-menerus menghadapi risiko kegagalan. Oleh sebab itu, seorang pengusaha harus mempertimbangkan risiko suatu pekerjaan. Dia akan mempertimbangkan peluang berhasil atau gagal dalam suatu perusahaan tersebut. Oleh karena itu, 4 risiko yang di atas sangatlah penting karena kita harus mempertimbangkan apakah perusahaan itu mendapatkan risiko yang besar atau tidak. PPT ini diambil dari jurnal Mehdi, Aman, dan Hamid tahun 2015, Kewirausahaan dan Pengambilan Risiko, Jurnal Manajemen dan Ekonomi, IPEDR, Vol ke-25. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.